Namaku Laila, meski itu bukan nama yang diberikan padaku saat lahir. Saya berusia 25 tahun. Aku memilih Laila untuk diriku sendiri setelah aku menemukan keyakinan yang mengangkatku dari kegelapan, dan menunjukkan padaku cinta yang dulu kuyakini tidak akan pernah ada. Sebelumnya aku dipanggil Putri Saraya, namun sekarang aku menyembunyikan nama itu demi menjaga orang-orang yang aku sayangi agar aman dari pandangan keluarga berkuasa. Saya dilahirkan dalam keluarga kerajaan Arab di negara yang tidak ingin saya sebutkan namanya. Sejak saya bisa berjalan, saya dikelilingi oleh kemegahan. Istana itu berlantai marmer putih berkilau dengan garis-garis emas, dan aroma dupa tercium di setiap lorong. Di luar, taman kami dipenuhi bunga melati dan mawar, kelopaknya yang berwarna cerah menciptakan kontras yang mencolok dengan pasir gurun. Selalu ada air mancur yang mengalir deras di latar belakang, aliran air dingin menetes lembut ke kolam yang disinai matahari. Kedengarannya seperti surga. Bagi saya, itu seperti perangkap emas. Ayah saya adalah seorang bangsawan berpangkat tinggi yang menjalankan semua bentuk kesalehan lahiriah. Di depan publik, ia menampilkan dirinya sebagai seorang yang taat beragama dan menaati setiap aturan. Di rumah dia suka mengontrol, menuntut kepatuhan total dari setiap istri dan anak-anaknya. Ibu saya adalah istri keduanya. Saya adalah putri keduanya. Sebagai seorang gadis kecil, saya ingat tawanya bergema di aula istana, hangat dan manis seolah ia membawa musik di dalam hatinya. Namun seiring berjalannya waktu, tawanya memudar. Kritik ayah saya membuatnya lelah. Dia akan memarahinya saat makan malam keluarga untuk hal-hal kecil seperti nada suaranya, atau cara dia menyajikan makanan. Kamu mengecewakan. Dia akan membentak, membuat dia mengerut hingga matanya kehilangan pancaran cahaya yang kucintai. Saat aku berusia 16 tahun, segalanya berantakan. Ayahku menceraikan ibuku dengan beberapa patah kata yang diucapkan, ditalak 3 di depan para saksi, dan begitu saja, seluruh hidupnya berubah. Aku sedang berada di kamarku, dengan buku puisi di pangkuanku saat aku mendengar teriakannya. Aku berlari melewati koridor, kakiku yang telanjang menamparkan marmer yang dingin, dan mendapati dia berlutut di halaman, menangis begitu keras hingga dia tidak bisa bernapas. Dia berdiri di hadapannya tanpa ekspresi, dan mengatakan bahwa dia bukan lagi istrinya. Lalu dia berbalik dan berjalan pergi. Dia dipindahkan ke sebuah rumah kecil yang tersembunyi di belakang kandang kuda. Kontrasnya sungguh brutal. Suatu hari, ia memiliki kamar suite dengan tirai sutra dan sepasukan pelayan yang siap melayani. Berikutnya, dia hidup dalam keterasingan, jauh dari kemegahan istana. Kesehatan mentalnya merosot. Dia menjadi hantu dari dirinya yang dulu. Mata cekung, semangat hancur. Aku akan menyelinap menjauh dari guruku untuk mengunjunginya, menempelkan telingaku ke pintu sebelum melangkah masuk, selalu cemas kalau ketahuan. Dia jarang berbicara, kecuali menyalahkan dirinya sendiri berulang kali. Aku mengecewakannya, Leila. Dia berbisik, suaranya bergetar. Aku mengecewakan ayahmu. Saya mencoba menghiburnya, tetapi saya hanyalah seorang remaja, tidak berdaya melawan budaya dan rumah tangga yang tidak memberi saya suara. Secara lahiriah, keluarga kami tampak taat beragama dan harmonis. Di balik tirai, terdapat dunia rahasia. Ayah dan paman saya menerapkan hukum agama yang ketat pada orang lain, saat mereka bepergian secara rahasia ke tempat-tempat seperti Monaco atau Las Vegas, melakukan segala hal yang mereka kutuk di depan umum sebagai hal yang tidak bermoral. Saya tidak sengaja mendengar kakak laki-laki saya membual kepada sepupunya tentang minuman keras, perjudian, dan layanan pendampingan dalam perjalanan ke Monaco. Itu sepadan dengan harganya, dia terkekeh, tidak tahu atau acuh terhadap kenyataan bahwa aku berada di dekatnya. Suatu sore, saya bahkan melihat foto-foto di ponsel ayah saya. Dia memegang minuman di tangannya, lengannya merangkul seorang wanita bergaun terbuka, tersenyum seolah dia tak punya kekhawatiran di dunia ini. Semakin banyak yang aku lihat, semakin marah aku.
Saya bertanya-tanya mengapa semua hal di rumah kami terasa seperti lelucon, mengapa wanita dipaksa tunduk sementara pria melakukan apapun yang mereka inginkan di balik pintu tertutup. Saya mencoba berdoa untuk menemukan kenyamanan dalam agama yang saya anut sejak kecil, tetapi semuanya mulai terasa seperti ritual yang hampa. Ayahku adalah seorang pria yang bisa menghancurkan kehidupan seorang wanita hanya dengan beberapa kata, lalu naik pesawat ke Las Vegas dan melakukan segala hal yang dikecamnya di depan umum. Saya merasa terkekang oleh kemunafikan. Saya putus asa mencari jalan keluar. Ketika saya berusia 18 tahun, sepucuk surat tiba yang berisi penerimaan di universitas bergengsi di Boston, Massachusetts untuk belajar hubungan internasional. Aku ingat menggenggam surat itu erat-erat sampai buku-buku jariku memutih. Rasanya seperti tiket emasku menuju kebebasan. Ayah saya secara mengejutkan setuju. Dia mengatakan padaku bahwa aku akan kembali, berpendidikan dan siap mengabdi pada keluarga, bahkan menyebutkan perjodohan yang konon akan memperkuat aliansi politik. Aku mengangguk sambil menggertakkan gigi, berpikir bahwa begitu aku berhasil lolos, mungkin saya dapat meninggalkan semuanya dan tidak pernah menoleh ke belakang. Tentu saja, dia tidak membiarkanku pergi tanpa pengawasan sepenuhnya. Dia mengirim seorang penasihat bernama Fodi untuk mengawasiku. Fodi seharusnya memastikan aku tetap patuh dan tidak mempermalukan keluarga. Meski begitu, saya sangat gembira saat menaiki jet pribadi itu. Aku mengintip keluar jendela, ke hamparan padang pasir yang luas, berkilauan keemasan di bawah sinar matahari. Ku pikir, ini dia. Aku bebas. Boston terasa seperti planet yang sepenuhnya berbeda. Udara musim gugur terasa segar. Pohon-pohon bersinar dengan daun-daun berwarna merah dan emas. Saya tinggal di apartemen mewah modern dekat kampus. Fodi punya tempat di ujung lorong. Uang ayah saya membayar semuanya, tetapi saya menganggapnya sebagai situasi sementara. Aku berkata pada diriku sendiri, entah bagaimana aku akan terbebas dari semuanya. Bagian terbaiknya adalah, untuk pertama kalinya saya bisa bernapas. Saya bisa melepas jilbab saya secara pribadi. Saya dapat berjalan di jalan tanpa semua orang mengetahui nama ayah saya. Namun masih ada beban tersembunyi di pundakku. Suara yang memberitahuku bahwa aku akan membayar harga mahal untuk pemberontakan sungguhan. Kelas dimulai, dan saya menyukai suasana universitas. Ruang kuliah dipenuhi mahasiswa dari seluruh dunia. Orang-orang benar-benar mendengarkan ketika saya berbicara, dan tak seorang pun mengabaikan saya karena jenis kelamin saya. Saya bertemu teman-teman yang mengundang saya ke kedai kopi dan acara-acara kampus tanpa peduli bahwa saya berasal dari latar belakang kerajaan. Perspektif saya terhadap dunia mulai berubah. Di antara teman-teman barunya ada seorang gadis Kristen bernama Rachel. Dia manis, dengan senyum cerah dan hati yang memancarkan kehangatan. Dia mengundang saya ke berbagai acara, dan meskipun saya penasaran dengan keyakinannya, pikiranku menolaknya karena aku telah diajarkan bahwa Yesus hanyalah seorang nabi biasa. Kemudian, di tengah-tengah semester pertamaku, saudara perempuanku Aisyah menelepon untuk memberitahuku bahwa ibu telah mencoba melukai dirinya sendiri. Berita itu terasa seperti pukulan di perut. Ribuan mil jauhnya saya tidak berdaya untuk membantu. Aku menelepon ibuku, tetapi suaranya jauh, tidak jelas. Aku mengecewakannya. Dia mengulanginya terus-menerus, frasa yang sama yang pernah dia gunakan, hanya saja sekarang terasa seperti kehancuran akhir pikirannya. Setelah panggilan telepon berakhir, aku menjatuhkan diri ke sofa dan menangis hingga dadaku sakit. Aku benci ayahku atas apa yang telah dilakukannya kepadanya. Aku benci kemunafikan keluargaku, dan saya benci perasaan bahwa doa-doa saya, yang saya panjatkan saat tumbuh dewasa, tidak memberikan penghiburan. Kesedihan itu mengangguk padaku sampai aku melakukan satu-satunya hal yang dapat kupikirkan. Saya mencoba untuk mematikannya. Saya bergabung dengan kelompok orang yang berpesta. Pertama kali aku minum vodka, tenggorokanku terasa terbakar, tetapi itu memberi saya rasa kebebasan sesaat.
Aku menari di bawah lampu yang berkelap-kelip, musik mengalun begitu keras hingga menenggelamkan kesengsaraanku. Namun tak lama kemudian, alkohol tak lagi mampu menghentikannya. Saya mencoba marijuana, lalu kokain. Aku akan melihat sekilas diriku di cermin kamar mandi klub, mata merah, rambut basah oleh keringat, dan hampir tidak mengenali wanita muda yang menatap balik. Saya melewatkan kelas, tertinggal dalam tugas kuliah, dan mendapati diriku terjerumus ke dalam pusaran. Aku berbohong kepada semua orang, termasuk diriku sendiri. Penasihat ayah saya, Fodi, akan melaporkan saya jika dia memergoki saya. Tetapi saya cukup pintar untuk menyembunyikannya, setidaknya untuk sementara. Kesendirian dalam jiwaku makin bertambah. Kadang-kadang aku berdiri di balkon apartemenku larut malam, menatap lampu-lampu kota, bertanya-tanya apakah aku harus mengakhiri semuanya. Suatu malam, saya hampir melakukannya. Setelah mencampur terlalu banyak pil dengan kokain, aku terjatuh di lantai kamar tidurku. Pikiran sadar terakhir yang saya ingat adalah mati rasa yang mengerikan merayapi tubuh saya, seolah-olah dunia memudar, dan sebagian diriku hampir merasa lega. Temanku Rahel menemukan aku. Dia datang untuk mengantarkan beberapa catatan dari kelas. Dia melihat tubuhku yang tak sadarkan diri, berteriak, dan menelepon 911. Di dalam ambulans, jantungku berhenti. Untuk sesaat, aku pergi. Apa yang terjadi selanjutnya sulit dijelaskan tanpa terdengar dramatis, tapi itulah yang saya alami. Saya ingat saat saya berada di jembatan sempit di atas kobaran api yang berkobar. Api berkobar di bawahku, membakar udara. Aku merasakan panas di kulitku. Di sekelilingku, banyak sekali jiwa yang gemetar di jembatan ini, atau jatuh ke dalam api di bawah. Itu seperti adegan dari cerita yang pernah kudengar tentang hari penghakiman, kecuali itu terasa jauh lebih mengerikan dan nyata daripada khotbah manapun yang pernah saya dengarkan. Aku melihat sisik yang bersinar keemasan, menimbang perbuatan manusia. Di satu sisi ada doa, puasa, amal. Di sisi lain ada dosa-dosa seperti penipuan, kemunafikan, pemanjaan diri. Timbangan seorang pria terbalik dan dia jatuh. Teriakannya hilang dalam gemuruh api. Yang lainnya berhasil menyeberang ke surga yang jauh. Cahaya terang yang hampir tidak dapat kulihat. Perbuatanku sendiri tampak, dan meskipun aku berdoa dan berpuasa sejak masa kecilku, aku juga merasakan beratnya dosa-dosaku baru-baru ini, obat-obatan terlarang, minuman keras, kemarahan, keputusasaan, tubuhku terasa lemas. Saya merasakan jembatan bergetar di bawah saya. Aku berpegangan padanya, berteriak minta tolong, namun api itu menjulang tinggi seakan ingin melahapku. Saat itulah saya melihatnya. Seorang pria berjubah putih, berjalan melintasi jembatan dengan ketenangan sedemikian rupa sehingga api tampak surut dari hadapannya. Wajahnya penuh belas kasihan, dan dia memiliki bekas luka di tangannya dan luka di sisinya. Saya tahu, terlepas dari semua yang telah diajarkan kepada saya, bahwa ini adalah Yesus. Lututku lemas. Aku ingin mengalihkan pandangan, malu, tetapi aku tidak bisa. Ia mengatakan kepadaku bahwa dirinya adalah putra Tuhan dan bahwa perbuatanku saja tidak akan pernah bisa menyelamatkan aku. Hanya kasih karunia-Nya yang bisa melakukan itu. Tiba-tiba, kobaran api dan kegelapan menghilang. Aku menemukan diriku di tempat dengan kehangatan dan cahaya yang tak terlukiskan. Alam surgawi yang penuh dengan warna dan musik. Sebuah takhta bersinar di tengahnya, bersinar seperti matahari, dan di dekatnya saya merasakan kehadiran Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bersatu dalam cinta yang begitu kuat sehingga mengusir ketakutanku tentang segala hal yang pernah kupelajari. Yesus menuntunku melalui alam ini, menunjukkan kepadaku adegan-adegan kehidupan yang telah kujalani. Penderitaan ibu saya, kemunafikan ayah saya, kejatuhan saya sendiri ke dalam keputusasaan, lalu dia mengungkapkan dua kemungkinan masa depan. Yang satu mengarah ke kegelapan yang lebih dalam, penggunaan narkoba terus-menerus, putus asa, kematian yang sepi di apartemenku.
Aku melihat wajah-wajah dingin keluargaku di pemakamanku, ibuku sedang berduka, ayahku mendidih karena malu, saudaraku Aisyah menangis. Dalam penglihatan ini, saya terseret ke dalam keterpisahan dari Tuhan untuk selama-lamanya, namun masa depan lain mulai terlihat. Dalam hal ini, saya memilih untuk mengikutinya. Saya melihat diri saya hidup dalam damai, bebas dari belenggu kecanduan, berbagi cerita saya dengan orang lain, menuntun mereka menemukan cinta yang sekarang saya alami. Saya merasakan harapan melonjak dalam diri saya untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Dia berbicara kepadaku, "Lala, akulah kebenaran yang memerdekakanmu. Kemunafikan keluargamu tidak mendefinisikan diriku. Aku ingin kamu tahu cinta sejati, harapan sejati." Aku berlutut, air mata membasahi wajahku. Saya bilang, "Ya, saya menginginkannya, membutuhkannya, hanya itu yang dibutuhkan." Senyumnya menerangi seluruh wilayah, dan aku merasakan sesuatu terlepas dari dadaku, seperti pintu yang tadinya dibaut rapat, akhirnya dibuka lebar-lebar. Aku terbangun di rumah sakit, dengan selang pernapasan di tenggorokanku, monitor berbunyi bip. Rahel ada di sana, air matanya berlinang. Menggenggam tanganku seolah dia tak ingin melepaskannya. Dia bilang aku overdosis, jantungku berhenti berdetak, tetapi dokter berhasil menyelamatkan saya. Dia menyebutnya keajaiban dan saya mempercayainya. Saya meninggalkan rumah sakit dengan gemetar namun penuh tekad. Saya tahu apa yang saya alami itu nyata. Saya mengambil langkah kecil. Pertama, saya berhenti minum, lalu berhenti pakai narkoba sepenuhnya. Saya menghadiri kelompok dukungan dan mencurahkan isi hati saya dalam terapi. Rahel mengundang saya ke gerejanya. Awalnya aku takut Fodi akan melihatku, tetapi aku tetap pergi. Aku menyelinap melalui pintu dengan mengenakan hoodie, duduk di barisan belakang, jantungku berdebar kencang di dadaku. Namun setiap kali pendeta berbicara tentang kasih dan anugerah Tuhan, saya merasakan kehadiran yang sama seperti yang saya alami dalam penglihatan itu, kepastian lembut bahwa saya berada di tempat yang saya tuju. Saya mulai membaca Alkitab secara rahasia, tertarik pada ayat-ayat seperti Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kata-kata itu tertanam dalam hatiku. Semakin banyak saya membaca, semakin saya menyadari bahwa saya mempercayainya. Saya percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan, bukan sekedar seorang nabi. Aku percaya pada pengorbanan dan kebangkitannya, kuasanya untuk mengampuni dosa dan menaklukkan kematian. Suatu malam, saya membuat keputusan. Saya bertanya kepada pendeta apakah dia bersedia membaptis saya. Saya tidak bisa mengambil risiko jika ada anggota keluarga atau jaringan mereka yang mengetahuinya, jadi kami mengatur kebaktian yang tenang setelah jam kerja. Beberapa orang dari gereja datang, termasuk Rahel. Berdiri di sana, terendam sedalam pinggang di kolam pembaptisan, saya merasakan gelombang antisipasi. Ketika pendeta menurunkan saya ke dalam air, rasanya seperti membersihkan semua rasa bersalah, malu, dan takut yang saya tanggung. Saat aku keluar, air mataku bercampur dengan air yang mengalir di wajahku, dan aku merasa bebas, benar-benar bebas untuk pertama kalinya dalam hidupku. Saya tahu akan ada konsekuensinya. Keluarga saya tidak akan pernah menerima pilihan ini, dan saya benar. Fodi telah memperhatikanku lebih lama dari yang aku sadari. Dia menemukan foto daring yang ditandai seseorang saat sedang mengikuti pelajaran Alkitab, dan saya terlihat di latar belakang. Salib di dinding itu tak dapat dipungkiri, senyumku bahkan lebih dari itu. Dia melapor kepada ayahku, yang suatu hari meneleponku dengan marah. Dia menuntut saya untuk meninggalkan agama Kristen dan segera pulang. Saya menolak, suaraku bergetar. Tetapi aku katakan padanya bahwa aku telah menemukan kebenaran dalam diri Yesus. Dia terdiam, lalu berkata dengan suara dingin, "Kau sudah mati bagi kami." Panggilan telepon berakhir, dan saya pun menangis terseduh-seduh, telepon genggam jatuh dari tangan saya. Aku tahu itu sudah berakhir.
Ayah saya memutuskan untuk menghentikan dukungan finansial saya dan secara terbuka tidak mengakui saya sebagai anaknya. Aku dihapus dari catatan kerajaan seolah-olah aku tidak pernah ada. Saya dengar lewat seorang kerabat, tak seorang pun diperkenankan menyebut nama saya. Bahkan ibu dan saudara perempuan saya pun terpaksa diam. Aku tidak punya apa-apa, tidak punya negara asal, tidak punya status, tidak punya kekayaan, tetapi saya memiliki Yesus, dan itu memberi saya kekuatan yang tidak pernah saya bayangkan. Saya pindah ke apartemen sederhana dan bertahan hidup dengan pekerjaan paruh waktu sebagai guru privat bahasa Arab di universitas. Rahel dan komunitas gereja menjadi keluarga baru saya. Mereka membantu saya dalam segala hal, dari belanjaan sampai berdoa. Saya mulai menghadiri pelajaran Alkitab secara teratur. Akhirnya memberanikan diri untuk berbagi cerita saya. Awalnya suaraku bergetar, menceritakan kepada orang lain tentang ayahku, ibuku, istana, dan kemunafikan itu terasa memalukan sekaligus menyembuhkan. Namun setiap kali, orang-orang akan datang kemudian dan mengucapkan terima kasih kepada saya, kadang-kadang sambil menangis, mengatakan kata-kataku memberi mereka harapan. Aku senantiasa berdoa untuk keluargaku, terutama untuk ibuku yang masih menderita. Saya berdoa untuk Aisyah, semoga hatinya terbuka mendengar apa yang saya temukan. Ancaman datang melalui media sosial, pesan anonim yang menyebut saya pengkhianat, seorang murtad yang pantas dihukum. Kadang-kadang rasa takut mencengkeram saya, tetapi saya ingat janji Yesus, aku tidak akan pernah meninggalkanmu atau meninggalkanmu. Sambil memegang itu, saya terus maju. Setahun setelah pembaptisan saya, gereja mengundang saya untuk berbicara di sebuah acara khusus. Ada sekelompok kecil orang, mungkin 50 orang. Tempat suci itu hangat dengan cahaya lilin. Dan sinar warna-warni dari jendela kaca patri jatuh di atas bangku-bangku kayu. Saya berdiri di depan, dengan rasa gugup yang melilit perut saya, dan menceritakan semuanya kepada mereka. Kekejaman ayahku, kehancuran ibuku, terjerumusnya aku ke dalam kecanduan, dan malam saat aku overdosis. Saya menggambarkan penglihatan yang mengerikan tentang jembatan api dan Yesus datang untuk menyelamatkan saya, memperlihatkan kepada saya sekilas surga. Saya mengakui bahwa mengikuti Yesus membuat saya kehilangan gelar, warisan, dan keluarga saya. Namun saya juga mengatakan pada mereka bahwa itu sepadan. Setelah itu, seorang wanita menyerahkan saya sepucuk surat. Jantungku nyaris berhenti berdetak saat aku mengenali tulisan tangan itu. Itu dari seorang sepupu yang belajar di Eropa, yang masih diam-diam berhubungan. Dia menulis bahwa dia telah mendengar bisikan-bisikan tentang pertobatanku dan ingin memahami alasanku. Dia penasaran, bahkan tertarik dengan kemungkinan bahwa mungkin, ya mungkin saja, semua yang kita yakini selama ini kehilangan sesuatu yang penting. Aku merasakan mataku terbakar karena air mata, harapan membuncah di dadaku, saat aku menyadari bahwa aku mungkin bukan satu-satunya orang di keluargaku yang mendambakan kebenaran. Saya membalas surat itu malam itu, tangan saya gemetar karena kegembiraan. Mungkin Tuhan sedang membuka pintu yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Disitulah saya sekarang duduk di sebuah apartemen sederhana di Boston, memegang salib kayu yang mengingatkan saya seberapa jauh saya telah melangkah dan betapa setianya Yesus. Saya berdoa untuk keluarga saya setiap hari. Semoga mereka dapat menemukan kesembuhan dan menemukan kasih sayang yang telah ditunjukkan kepada saya. Aku tidak tahu apakah ibuku akan memaafkanku karena meninggalkanku, atau apakah ayahku akan mengizinkanku kembali ke dalam hidupnya. Tapi aku tenang dengan apapun yang terjadi. Saya sedang menyelesaikan gelar saya. Saya masih menjadi tutor, masih mengikuti pelajaran Alkitab, masih membagikan cerita saya setiap kali diminta. Mimpi buruk di istana dan kobaran api neraka telah berkurang. Kadangkala aku terbangun dengan keringat dingin. Gema isak tangis ibuku masih terngiang di telingaku. Tetapi aku menenangkan pikiranku dengan berdoa. Saya teringat tempat surgawi yang Yesus singkapkan, kota terang dan taman kehidupan kekal, dan saya dipenuhi dengan rasa kagum dan syukur.
Jika ada satu hal yang saya pelajari, itu adalah bahwa kebebasan sejati tidak ditemukan di aula marmer atau koridor emas. Ini bukan tentang kekayaan atau kekuasaan politik. Ini tentang kebenaran yang mematahkan rantai dan membakar hati dengan harapan. Saya menemukan kebenaran itu dalam Yesus. Orang-orang bertanya padaku apakah aku menyesal meninggalkan kehidupan lamaku. Dan aku menjawab tidak. Bagaimana mungkin? Dengan kehilangan segalanya. Aku mendapatkan cinta yang tidak dapat diukur dengan emas atau dijaga oleh tembok istana. Aku tidak akan pernah menukarnya dengan apapun di dunia ini.